Saat ini ekonomi Indonesia sedang berat. Resesi bisa berkepanjangan. Awalnya bisa jadi dikarenakan salahnya sebagian pejabat melihat global ekonomi. Salah melihat geoekonomi dunia. Salah melihat who rule the world. Tapi ternyata menimbulkan peluang yang luar biasa. Kita akan beri solusinya. Setiap masalah yang ada pasti bisa diselesaikan yang bisa menjadi peluang menuju sukses. Tahun 2020, tahun yang berat. Di awal tahun sudah ada banjir di ibu kota 2 kali. Yang dilanjutkan dengan virus corona. Lalu jatuhnya harga minyak dunia di bawah harga produksi, lalu jatuhnya rupiah yang membuat impor menjadi mahal. Peluang bagaimana untuk bisa tetap eksis bahkan bisa menjadi raksasa kali ini? Secara pribadi saya adalah pengusaha oil and gas. Saya memiliki LPG plant kecil di Bekasi. Saya juga memiliki pipa distribusi ke anak usaha PLN di Jawa Barat. Memiliki gas distribusi di Jawa Timur dan beberapa sudah mati bisnis tersebut karena dibunuh oleh BUMN di zamannya Rinso. Bayangkan, Kementerian BUMN ini hanya ada di negara sosialis komunis. Sejarah BUMN di Indonesia adalah ketika PKI menginisiasi dan merayu Presiden Soekarno di tahun 57 untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Soekarno termakan bujuk rayu tersebut. Banyak perusahaan perkebunan kala itu dijadikan perusahaan negara dan beberapa pabrik juga diakuisisi oleh negara. Direktur dan komisarisnya terbanyak adalah kader PKI. Karena itu di tahun 65 di saat PKI kuat secara kekuatan dan PKI dengan uang BUMN-nya mereka meminta petani untuk dipersenjatai. PKI minta angkatan kelima dipersenjatai yaitu petani. Di luar TNI dan polisi ada angkatan kelima yaitu petani minta dipersenjatai oleh PKI. Untung PKI berhasil dimusnahkan. Untung CIA menumbangkan rencana PKI tersebut. Namun BUMN menjadi sejarah lain. Sampai tahun 1973 bersih-bersih PKI dilakukan di BUMN tersebut di awal zaman Pak Harto berkuasa. Namun keenakan jadinya. Lalu puncaknya BUMN dijadikan kementerian. Temasek Singapura, Kasanah Malaysia itu BUMN tapi bukan di bawah kementerian. Kementerian itu regulator. BUMN itu badan usaha atau operator. Kalau BUMN operator sekaligus kementerian regulator jadi satu, itu namanya state capitalism. Swasta, terutama UKM tidak akan bisa tumbuh. Mimpi UKM bisa tumbuh di era BUMN kementerian. Mimpi. Lalu 5 tahun ini lebih dahsyat lagi. Era keemasan komoditi yang menyelamatkan SBY sudah hilang. Membangun infrastruktur pemerintahan kemudian pakai apa? Pakailah aset BUMN dari kapasitas yang berhutang baru 30%, digenjot hutangnya sampai 80% oleh sang komandan yang bernama Rinso. Lalu apa yang dilakukan? Kerjasama antar BUMN. Ini gila. Ini namanya kartel. State capitalism plus kartel jadi satu. Swasta, UKM bubar semua 5 tahun kemarin. Dan berat ekonomi tidak berputar penuh. Hanya di kalangan atas. Hanya di kaum elitis. Inilah awal mengapa ekonomi Indonesia tidak bisa 7% seperti impian di awal. Juga keringnya uang beredar. Turunnya pendapatan pajak negara. Sebenarnya kalau mau 7% ke atas, bahkan 10% ke atas, UKM lah yang harus jadi pendorongnya. Jadi, singkat cerita, saya ini anti BUMN yang jadi kartel. Karena bisnis saya dibunuh BUMN, membuat saya di tahun 2017 ubah haluan bisnisnya. Saya tahu efek infrastruktur berbasis pinjaman yang dibangun gede-gedean itu akan membuat cash kering dalam kolam perbankan yang bisa disalurkan kepada swasta. Non BUMN hampir tidak ada yang tersiksa. Dan benar aja, dunia properti tidak tumbuh dengan baik. Retail besar bertumbangan, gesernya kecil-kecil. Namun yang UKM ternyata banyak, kuat juga importnya saat ini. UKM produsen yang produknya dalam negeri itu sedikit pasti mengandung unsur impor dan ini membuat banyak UKM kali ini di tahun 2020 pada saat rupiah jadi 16.000 ke atas terpukul. Dulu di tahun 1997-98 dan resesi 2008 yang tumbang hanya yang berhutang. Sekarang yang berhutang tumbang, yang unsur import juga tumbang. Karena apa? Karena Cina sumber terbesar bahan bakunya di lockdown sudah 2 bulan. Hingga kapan? Hingga selesai corona. Kapan selesai corona? Nggak ada yang tahu. Mungkin semester kedua di tahun 2020 Cina selesai dan mulai take off. Namun Indonesia jangan pada saat itu Indonesia lagi lockdown. Dan adakah solusinya? Ada. Kami punya banyak pengalaman yang menceritakan solusi-solusi di masa krisis tersebut. Lalu karena tahu kemana arah ekonomi Indonesia, maka kami pun membangun searah aliran uang. Follow the money. Bisnis model saya ubah. Saya masuk dan bermain di bisnis digital dan main di bisnis retail. Pengalaman sejak 2017 hingga kini sudah 3 tahunan. Ada sekitar 10 bidang usaha baru yang saya bangun dan 1 bidang usaha digital fintech yaitu Santara
valuasinya mendekati 1 triliun saat ini. Alhamdulillah, pengalaman membangun lebih dari 100 bidang usaha. Ada yang profit, ada juga yang tutup merugi. Namun ada belasan yang bertahan lebih dari 25 tahun. Saat ini yang tumbuh baik di bidang midstream industri ada 16, ditambah 10 usaha baru yang tumbuh berbasis digital serta retail. Melewati 25 tahun pengalaman bisnis, melewati 2 krisis besar tahun 97, 98 dan 2008, memiliki 16 perusahaan yang usianya di atas 20 tahun. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat bersama video ini untuk melihat peluang ke depan. Besar sekali peluang ke depan itu, sangat besar. Video narasi ini kami buat berdasarkan pengalaman pribadi dan apa yang dilakukan juga bersama beberapa rekan mitra bisnis yang semuanya telah melewati beberapa masa pelik bisnis di Indonesia dan internasional 20 tahun belakangan ini dan apa yang mereka lakukan ke depan. Untuk datanya, maka saya bertanya kepada sahabat saya, bilioner Rizal Rishad, Raja Tambang, Irwan Musri, Raja Retail Barang Mewah, Sandiaga Uno, jawaranya investasi, dan banyak lagi sebagai referensi video ini dibuat. Video ini disusun dari yang paling makro, yaitu masalah geoekonomi dunia, kemudian makro Indonesia sampai mikro perusahaan serta perilaku pasar ke depannya bagaimana. Apa yang harus dilakukan di masa krisis global oleh kita. Saran manajemen, lakukan repositioning market, melakukan desain ulang, bangun usaha friendly to digital dan friendly to generasi milenial dan generasi Z. Solusi dan contoh pengalaman pribadi di dalam membangun bisnis di masa pelik dan menyelesaikan masalah bisnis hingga meningkatkan penjualan 500 kali lipat dengan bisnis digital. Rumus 123 adalah rumus dasar yang semua sahabat harus tahu caranya. Kalau tidak bisa 123, pasti bisnis Anda tidak akan ada yang mau membiayai. Bagaimana mencari pembiayaan di masa krisis? Itulah tantangan-tantangan yang akan diajarkan solusinya. Selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.